Baiklah, malam ini kita akan membahas tentang lemak tubuh versus lemak organ. Nah, untuk outline materinya mengenai gambaran obesitas dunia, kemudian apa itu lemak tubuh, dan apa itu lemak organ, dan kemudian bahayanya lemak tubuh dan lemak organ. Lanjut. Nah, apa itu obesitas? Nah, kelebihan berat badan dan obesitas itu diartikan sebagai kumpulan lemak yang tidak wajar dan itu berlebihan dan itu sangat mengganggu kesehatan. Lanjut. Ternyata obesitas itu skala Asia Pasifik, jumlah penduduk itu sudah 35% itu terkena obesitas. Dan kemudian kalau skala dunia, obesitas itu sudah berada di 40%. Wow, ternyata besar sekali. Jadi teman-teman di sini, kita semua di sini sangat bersyukur bahwa kita sekarang memperhatikan bagaimana pentingnya kesehatan agar kita terhindar dari obesitas. Oke, kita harus banyak membantu teman-teman kita yang di luaran sana agar bisa seperti kita. Oke, semangat ya. Lanjut, obesitas dan masalah kesehatannya. Nah, obesitas itu ternyata terkait langsung dengan lebih dari 130 penyakit. Wow, mengerikan ya. Dan kemudian kita semua kalau berhasil menurunkan berat sebesar 10%, itu dapat menurunkan resiko sebagai masalah kesehatan sampai dengan 90%. Jadi, teman-teman mohon untuk bisa memperhatikan agar kita cepat-cepat menuju berat yang ideal. Karena apa? Dengan berat ideal insya Allah kesehatan kita terus akan membaik. Nah, ini teman-teman, gambar wanita ini menunjukkan adanya lemak tubuh ya. Apa sih lemak tubuh? Lemak tubuh itu biasa dengan bahasa ilmiahnya itu disebut dengan subkutan atau lemak yang berada di bawah jaringan kulit dan otot kita. Nah, biasanya itu lemak subkutan berada di seluruh tubuh kita, teman-teman. Jadi bisa berada di wajah kita, misalkan pipi gitu ya. Kemudian leher, bahu, lengan, dada kita, punggung, perut, pinggul, pantat, paha, betis, bahkan pada jari-jari kita dan termasuk pada pembuluh darah kita. Nah, ini kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Ini gambar laki-laki gemuk ya, obesitas tetapi lebih condong ke perut ya. Dan itu adalah lemak organ atau lemak perut. Nah, bahasa ilmiahnya kita sebut dengan lemak visceral. Nah, adalah lemak yang berada di sekitaran organ tubuh kita yaitu di area perut. Nah, lemak ini lapisannya di luar organ-organ kita secara berlebihan, teman-teman. Ya, bisa berada pada lapisan jantung, paru-paru, hati, ginjal, empedu, usus, bahkan pencernaan kita. Nah, ini teman-teman, lemak organ ini atau lemak perut bisa menimbulkan penyakit loh, teman-teman. Bisa kita sebut dengan SKSD, tapi bukan sok kenal sok dekat ya, tetapi adalah penyakit stroke, kanker, serangan jantung dan diabetes. Nah, bahkan bisa mengganggu penurunan pada fungsi otak kita. Nah, akibatnya bisa terjadi hilangnya memori dan lemahnya dalam berpikir. Dan masih banyak lagi teman-teman yang ditimbulkan karena lemak
yang berlebih atau obesitas ya. Jadi sangat mengerikan sekali teman-teman. Untuk itu kita semua cepat-cepat untuk membuang lemak jahat pada tubuh kita. Oke? Setuju ya teman-teman ya? Ternyata lemak visceral itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang obesitas saja, tetapi orang-orang yang mau naik berat badan, bahkan orang yang kurus itu bisa memiliki lemak visceral karena dia ada di lapisan atau di dalam organ, jadi tidak terlihat. Jadi secara fisik mungkin perut mereka rata dan tidak buncit. Lanjut, nah ini adalah gambaran lemak yang ada di sekitaran perut atau disebut juga perut buncit. Nah, perut buncit ini ada dua lemak, yaitu lemak yang disebut lemak subkutan, itu lemak yang ada di bawah lapisan kulit atau otot perut. Dan yang kedua itu adalah lemak visceral, yaitu lemak yang melapisi organ-organ di dalam tubuh kita. Dan yang menyebabkan perut buncit itu juga adalah usus kotor yang banyak plak-plak dan bakterinya. Nah, jadi semua penyakit itu bisa berawal dari usus yang kotor dan perut yang buncit. Lanjut, nah ini adalah indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang yang didapatkan dari perbandingan berat badan dan tinggi badan. Oke, nah perhitungannya, caranya indeks massa tubuh atau IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dengan satuan meter kuadrat. Oke, nah hasilnya kalau tubuhnya normal, hasilnya akan 18,5 sampai 25 ya. Kalau tubuh gemuk itu di atas 25 sampai 27. Dan kalau tubuhnya tergolong obesitas itu lebih dari 27. Nah, itu. Dan kemudian di samping ini ada gambar mengukur lingkar perut. Jadi kalau untuk wanita yang tergolong normal itu harus di bawah 80 cm dan untuk laki-laki di bawah 90 cm. Jadi kalau lingkar perutnya sudah di atas semua itu berarti tubuh sudah mulai bermasalah dan tergolong obesitas. Nah, penyebab dari perut buncit atau obesitas itu bisa berawal dari timbulnya stres pasca melahirkan, perut kembung, perut menopause, dan itu semua biasanya berawal dari pola makan yang salah. Karena apa? Dengan memilih makanan yang tinggi gula, tepung, minyak, garam, dan kurangnya memberikan asupan sayuran dan buah. Dan biasanya makannya tidak teratur, dan pada waktu pagi tidak sarapan, dan akibatnya pada waktu makan siang dan malam itu porsinya lebih besar. Nah, bisa juga karena kebanyakan ngemil, itu yang menyebabkan tubuh kita itu menjadi obesitas. Jadi kita harus benahi pola makan kita yang baik dan benar untuk menjadikan gaya hidup yang sehat. Lanjut, nah
Di dalam program kita, makanya pentingnya meal plan. Jadi kita harus memperhatikan kalorinya karena sangat dibutuhkan untuk bahan bakar dalam beraktivitas. Dan kita juga harus memperhatikan karbohidrat sumber energi yang kita makan. Dan cukup dengan protein untuk membantu rasa kenyang di dalam tubuh kita. Bila diimbangi dengan olahraga dapat membantu menjaga massa otot dan tetap sehat. Dan kita butuh lemak karena apa? Karena bisa melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Jadi sangat dibutuhkan lemak untuk proses perbaikan tubuh kita. Jadi jangan takut akan lemak ya. Luar biasa sekali, Herbalife memiliki produk-produk yang berkualitas dan sangat mengerti kebutuhan kita. Nah, dari semuanya itu ternyata Herbalife memiliki produk yang namanya Cellulose dan Herbalife Line. Keren ya. Herbalife Cellulose itu sangat keren loh teman-teman, karena berbahan dari tumbuh-tumbuhan dan dia mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan dan mineral potasium yang sangat bagus untuk saraf dan fungsi jantung. Dan selulose itu sendiri sangat membantu untuk menghancurkan lemak dan mengurangi selulit. Yaitu selulit itu adalah lemak dan cairan yang menggumpal di bawah kulit tubuh kita. Nah, jadi tubuh kita itu, kulit itu akan menjadi lebih mulus, kencang, kenyal, dan pastinya kulit kita menjadi lebih sehat. Keren ya? Oke, lanjut. Nah, ini adalah Herbalife Line. Nah, untuk penuhi kebutuhan lemak baik dalam tubuh kita karena mengandung sumber omega 3, EPA, dan DHA untuk selalu menjaga kadar kolesterol dan trigliserida dalam batas normal, menjaga kesehatan, perkembangan otak, dan sistem jantung kita, dan memiliki kandungan vitamin E berfungsi sebagai antioksidan. Herbalife Line sangat penting terhadap tubuh kita karena asam lemaknya itu sangat bagus dan tubuh kita tidak dapat memproduksi omega 3 dan harus memperolehnya dari makanan dari Herbalife Line. Teman-teman, ada produk satu lagi yang keren ya teman-teman ya, untuk mencukupi serat kita adalah mix fiber. Nah, untuk supaya cukup asupan serat sehat kita, 5 gram serat per saji itu sangat membantu memenuhi kebutuhan per hari sebanyak 25 gram. Sangat mendukung kesehatan pencernaan kita dan dapat melancarkan buang air besar teman-teman. Ya, serta bisa menjaga level kolesterol tetap dalam batas normal. Nah, lebih canggihnya lagi teman-teman, bisa memblokir lemak dan seratnya mampu menyerap lemak di dalam usus kita. Wow, keren ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Materinya selesai dan insya Allah teman-teman, dengan adanya edukasi malam ini bertambah pengetahuan dan semakin lancar program sehatnya, dan terus ikuti meal plan dari para coach dan terus ikuti apa yang disarankan dan lengkapi produknya yang belum punya supaya programnya makin lancar dan hasilnya juga maksimal, tubuhnya pasti makin sehat.
Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau malam ini ada kata yang kurang berkenan, dan insya Allah di lain waktu kita bisa berdiskusi bersama lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.